Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia, siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur, dan meneguhkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Melakukan Puasa yang Benar. Yang berdasarkan pada Injil Matius bab 9 ayat 15. Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bacaan Injil pada hari ini merupakan kelanjutan dari bacaan ini kemarin. Penulis Injil Matius menceritakan tentang puasa yang dilakukan oleh para murid Yohanes dan murid Yesus. Dikisahkan bahwa murid-murid Yohanes datang kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang tua, karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Begitu pula anggur yang baru tidak disisihkan ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian, kantong itu akan koyak, sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula. Dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya." Saudara-saudari terkasih, orang-orang Israel memiliki banyak aturan dalam hidup beragama.
jumlah hukum dalam Taurat yang dikenal sebagai mitzvot adalah 613. Satu dari banyak aturan adalah soal aturan berpuasa. Dan rupanya para murid Yohanes Pembaptis juga melaksanakan aturan berpuasa. Namun, pada saat yang sama, para murid Yohanes Pembaptis justru melihat murid-murid Yesus tidak berpuasa. Memang harus diakui bahwa para guru atau rabi Yahudi memiliki beberapa perbedaan dalam mendidik murid-murid mereka. Misalnya, Yohanes Pembaptis sebagai seorang rabi bisa saja menambahkan aturan khusus dalam mendidik para muridnya yang berbeda dengan rabi-rabi lain yang ada saat itu di Israel. Tetapi mungkin saja para murid Yohanes Pembaptis berpikir bahwa mengenal aturan berpuasa seharusnya tetap dijadikan sebagai aturan yang berlaku umum. Jika demikian, maka apa yang Yesus dilakukan dengan membiarkan para muridnya tidak mengikuti puasa dapat melihat sebagai tindakan yang kurang pantas. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus tidak seperti para rabi atau guru Yahudi termasuk Yohanes Pembaptis yang hanya mengajarkan para pengikutnya dengan hal-hal yang sudah biasa dan tertulis dalam kitab suci tanpa melihat makna dan hasil dari apa yang mereka lakukan. Misalnya, mengenai berpuasa. Berpuasa bukan hanya menyangkut soal menahan lapar dan haus. Artinya, orang yang bisa menahan lapar dan haus selama 1 hari atau beberapa jam dianggap lebih hebat dan lebih baik dari yang tidak berpuasa. Sementara orang-orang yang tidak menjalankan puasa atau tidak melakukan puasa karena kehendak bebasnya dianggap kurang baik dan kurang disenangi oleh Allah. Sebab dalam kenyataannya banyak orang yang melakukan puasa, tetapi menjadi sombong dan merasa diri mereka lebih baik dari orang lain yang tidak berpuasa. Inilah bahaya besar dari kegiatan berpuasa yang dilakukan karena sekedar aturan tanpa melihat tujuan utama berpuasa. Padahal berpuasa pada dasarnya adalah tindakan yang menyatakan bahwa orang yang berpuasa itu merasa diri lemah dan tak berdaya, sehingga butuh kekuatan dan anugerah Tuhan. Saudara-saudari terkasih, perkataan Yesus sangat menarik bahwa para muridnya tidak berpuasa selama Yesus ada bersama mereka. Artinya, selama ada bersama Yesus, para murid akan baik-baik saja. Kehadiran Yesus menjadi sumber kekuatan dan penghiburan untuk para murid Yesus. Namun, suatu ketika semuanya akan berubah pada waktu
Yesus kembali ke rumah Bapa. Pada saat Yesus sudah tidak ada, ketika itulah para murid Yesus akan berpuasa. Dari sini dapat kita artikan juga bahwa berpuasa menunjukkan kerinduan terdalam dari manusia untuk dekat dengan Tuhan. Ketika seseorang merindukan Allah untuk hadir dalam hidupnya, maka manusia dapat melakukan puasa. Dan jika setiap orang melakukan puasa karena terdorong oleh kerinduan dan cinta kepada Allah, maka kita tidak perlu iri hati dan mempersoalkan orang lain melakukan puasa atau tidak. Dengan demikian, puasa menjadi urusan pribadi manusia dengan Allah. Selain itu, berpuasa tidak menjadi ukuran bagi seseorang untuk menjadi baik, sebab puasa memang pada dasarnya baik, tetapi harus dilakukan dengan cara yang baik, tanpa iri hati, dengki, atau keinginan untuk dipuji. Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah aku menyadari bahwa puasa bukan sekedar tidak makan dan minum, tetapi menyatakan kerinduan dan kasih kita kepada Allah? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menyadarkan kami supaya berpuasa tidak sekedar aturan dan rutinitas, melainkan sebagai bentuk kerinduan dan kasih kami kepadamu. Semoga dengan bantuan rahmat-Mu kami dapat melakukan puasa dengan tujuan dan niat yang baik dari dalam diri kami. Doa ini kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.